Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami bertiga mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas Teori Graf 7D. Oke, kita perkenalan dulu ya. Aku Rufi, ini ada teman aku Sayla, dan yang terakhir ada teman aku Dina. Nah, kalian pasti bingung kan, kita bertiga tuh sebenarnya mau ngapain sih? Bikin video ini tuh mau ngapain sih kak, gitu kan. Nah, kita itu bertiga mau ngebahas tentang graf Euler dan juga teoremanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf G tepat satu kali. Nah, graf yang mempunyai lintasan Euler itu disebut sebagai graf semi Euler. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari lintasan Euler. Seperti yang udah teman-teman lihat di video, di sini terdapat graf dengan 6 simpul A, B, C, D, E, dan F. Nah, lintasan Euler dari graf tersebut adalah B, A, E, D, A, F, D, C, F, B, C. Nah, kita bisa lihat kalau dalam graf tersebut sisinya hanya dilewati masing-masing satu kali. Berarti graf di atas merupakan graf yang mempunyai lintasan Euler atau bisa disebut sebagai graf semi Euler. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler itu apa sih kak sebenarnya? Sirkuit Euler adalah sirkuit di mana setiap simpul dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisi muncul tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut sebagai graf Euler. Nah, daripada teman-teman bingung gimana sih maksudnya sirkuit Euler, kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini ada graf dengan 7 simpul A, B, C, D, E, F, dan G. Sirkuit Euler dari graf di atas adalah B, A, E, D, A, F, D, C, F, B, C, G, B. Nah, bisa dilihat kan, sirkuit tersebut dimulai dengan titik B atau simpul B, kemudian diakhiri dengan simpul B juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang graf non-Euler. Graf non-Euler adalah graf yang tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Graf Euler adalah graf yang semua sisinya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup. Artinya, titik awal sama dengan titik akhir. Graf Euler dikatakan Euler jika mempunyai 4 syarat ini. Yang pertama, jumlah sisi pada graf harus genap. Kedua, dapat digambar dengan satu garis tanpa terputus. Ketiga, sisi pada graf hanya dilalui sekali. Terakhir, keempat, titik awal sama dengan titik akhir. Selanjutnya kita bahas teorema-teorema. Teorema pertama berbunyi G adalah graf Euler jika dan hanya jika G terhubung dan semua simpul memiliki derajat genap. Contoh pada graf di samping merupakan graf Euler yang memiliki derajat genap seperti simpul B, C, G, F, E. Kita lihat pada simpul B. Berderajat vertek genap pada simpul C dan G. Sebaliknya, simpul C mempunyai derajat genap terhadap B dan G. Kita lihat untuk simpul F berderajat genap terhadap G dan E. Sebaliknya, genap terhadap F dan G. Untuk simpul G berderajat genap atau berjumlah vertek 4 terhadap simpul B, C, F, dan E. Selanjutnya, teorema 2 berbunyi jika graf G memiliki lebih dari 2 simpul berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Kita lihat contoh graf di samping memiliki simpul A, B, C, D, E, dan F. Kita lihat di simpul A memiliki vertek berderajat ganjil terhadap F, E, dan B. Simpul B berderajat genap terhadap A dan F.
simpul C berderajat ganjil terhadap D, F, dan E. Simpul D berderajat genap terhadap C dan F. Simpul E berderajat ganjil terhadap A, B, C. Dan terakhir, simpul F berderajat ganjil terhadap A, D, C. Maka kita simpulkan ada 4 berderajat ganjil di graf tersebut. Maka terbukti di teorema 2, graf G yang memiliki lebih dari 2 simpul berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Oke, selanjutnya teorema 3 yang berbunyi suatu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 simpul yang berderajat ganjil. Di sini terdapat graf dengan simpul 1, 2, 3, dan 4. Pada simpul 1 dan 3 memiliki derajat genap yaitu 2. Pada simpul 2 dan 4 memiliki derajat ganjil yaitu 3. Maka dari teorema ini yang memiliki 2 simpul yang berderajat ganjil yaitu simpul 2 dan 4. Selanjutnya ada teorema 4 yang berbunyi graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kita lihat pada graf terdapat simpul A, B, C, F, E, dan D. Yang pertama kita lihat simpul A memiliki 2 derajat masuk yaitu sisi 3 dan 9 dan memiliki 2 derajat keluar pada sisi 1 dan 4. Maka perbandingannya 2:2. Selanjutnya B memiliki perbandingan 1:1 yaitu pada derajat masuk sisi 4 dan derajat keluar pada sisi 5. Dan yang C perbandingannya 2:2. Itu derajat masuknya pada sisi 2 dan 5 dan derajat keluarnya itu pada sisi 3 dan 6. Lalu simpul F perbandingannya 1:1 yaitu derajat masuknya 6 dan derajat keluarnya itu pada sisi 7. Lalu yang E perbandingannya 2:2 yaitu sisi masuknya 1 dan 7 dan derajat keluarnya itu 2 dan 8. Dan yang terakhir simpul D memiliki perbandingan 1:1 yaitu derajat masuknya pada sisi 8 dan derajat keluarnya pada sisi 9. Oke, ini lanjutan dari teorema 4 yang berbunyi G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Oke, kita lihat pada graf yang memiliki simpul A, B, C, dan D. Kita lihat pada simpul A dan C masing-masing memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Selanjutnya, simpul B memiliki 2 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Dan simpul D memiliki 1 derajat masuk dan 2 derajat keluar. Maka pada teorema ini simpul yang dimaksud adalah simpul B dan D. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Buktikan apakah graf di samping termasuk graf Euler atau bukan. Jika iya, coba jelaskan. Jawabannya iya. Graf tersebut merupakan graf Euler. Kenapa? Karena dari graf tersebut memenuhi syarat graf Euler, yaitu yang pertama, jumlah pada vertex graf tersebut genap. Yang kedua, titik awal adalah titik akhir dan sisinya hanya dilalui 1 kali. Dan yang ketiga, dapat digambar dengan 1 garis tanpa terputus. Di sini kita buktikan salah satu syarat dari graf Euler. Jumlah derajat pada vertex A adalah 4. Lalu simpul B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 6, I sama dengan 6, K sama dengan 4, F sama dengan 6, H sama dengan 4. Nah, terlihat jumlah
pada vertex genap, maka terbukti graf tersebut adalah graf Euler. Oke, sekian video ini kita bertiga sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dan juga bisa mengerti apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir video. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau teman-teman sekiranya mau nanya-nanya sesuatu tentang graf Euler, bisa langsung komen di bawah ya. Assalamualaikum teman-teman.